Aku akan memberikan kamu pil roh surgawi tingkat bumi untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Seperti yang diharapkan dari alkemis immortal yang dihormati sebagai master alkimia nomor 1 di daratan, dia menghabiskan banyak uang. Haha, ini hanya hal sepele, dianggap saja makna sedang. Tapi tiba-tiba Ye Yun menoleh ke belakang. Apakah pengorbanannya sudah dimulai? Penghalang yang menghalangi kita telah lenyap. Yelu Labuzang juga kehabisan akal. Sekarang setelah formasi pengorbanan diaktifkan sepenuhnya, ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk menerobos. Ayo, aku tidak bertanya tentang jalan kembali ke sini, aku hanya ingin membunuh makhluk abadi yang jahat. Semuanya, formasi telah diaktifkan. Kami tidak akan menunggu mereka yang belum datang. Sekarang, kami bertiga menyerang kota kerajaan bersama-sama. Kemudian mereka semua langsung melompat untuk menghadapi Yelu Labuzang. Yelu Labuzang, hanya 3 klon yang dikirim untuk menangani 37 guru Dharma kita. Apakah itu berarti kau sombong atau percaya diri? Atau, kau hanya dapat membuat klon sebanyak itu? Termasuk 12 orang yang bertanggung jawab atas formasi, kau dapat membuat total 15 klon. Ya, Dharma Agung Serigala yang sangat kesepianku dapat dipecah menjadi 15 klon dengan 1/10 kekuatan tempurku. Tetapi meskipun dia hanya memiliki 1/10 dari kekuatan tempurnya, dia masih sebanding dengan Raja Prajurit. Itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu ikan-ikan bajingan. 1/10 dari kekuatan tempur sebanding dengan prajurit genggam. Benar saja, kau telah diubah menjadi tubuh emas dan menjadi manusia abadi. Itu memang cukup kuat, maka itu layak untuk pedangku. Saudara Liang, jangan cemas, ayo bertindak bersama. Lebah hanya mempunyai satu alat penyengat, setelah memberikan pukulan fatal tersebut maka lebah juga akan mati. Oleh karena itu, kemampuan Dharmaku hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakan tanganku dalam kehidupan ini. Jika aku mengacungkan pedang ini, penampilan Dharmaku akan mati dan hilang. Kemudian terlihat muncul energi petir yang sangat kuat. Dan aku ditikam hingga buta oleh seorang pencuri pada usia 13 tahun. Ucap Li yang sambil membuka mata kanannya, lalu dia melihat bayangan seseorang yang ada di sana. Momen terang juga akan dipulihkan. Dan untuk hal-hal yang aku lihat, aktifkan kekuatan Dharma. Kematian langsung, puncak kesedihan, aktifkan, lenyapkan. Kemudian Li yang mengarahkan lebahnya ke arah Yelu Labuzang. Dan langsung menusuk kepala Yelu Labuzang, sampai-sampai klonnya menghilang. Lalu setelah kejadian itu, Ye Yun berkata, "Wow, hebat sekali. Kamu bisa langsung menyerang prajurit dengan satu serangan. Luar biasa, mereka yang dapat mencapai Dharma memiliki hati yang membatu dan ambisi untuk terbang ke awan. Jangan meremehkan ahli Dharma manapun. Ini bukan hanya tentang membunuh, aku dapat mengisi ulang klon yang mati dan membuatnya kembali. Tapi sekarang aku merasa klon abadinya hilang. Kamu benar-benar merusak Dharmaku secara permanen. Aku hanya akan mampu membuat 14 klon di masa depan." Tapi Li Yang berkata, "Namun gambaran Dharmaku juga mati secara permanen, dan dalam kehidupan ini aku hanya akan menjadi penyempurnaan bangunan fondasi yang jatuh dari altar. Andalkan citra Dharma untuk bertarung langsung dan membunuh prajurit Palem. Kau dapat meninggalkan nama kamu dalam sejarah. Aku tidak bisa lagi menghadapimu dengan santai. Sekarang singa melawan ular, aku akan berusaha sekuat tenaga." Setelah itu terlihat Yelu Labuzang mengarahkan pedangnya ke atas, sampai-sampai memunculkan energi yang sangat besar. Kemudian langsung mengarahkan serangannya ke arah mereka semua. Dan terlihat hasil dari serangan Yelu Labuzang yang sangat dahsyat, sampai menghancurkan semua rumah yang mengenainya. Ahem, orang ini tiba-tiba memperbesar. Aku baru saja memukul Ye Yun. Namun bagaimana dengan yang lain sekarang? Tetapi menjadi tidak kasat mata berarti kau tidak dapat melihatnya, namun kau masih memiliki tubuh fisik.
Beginilah caraku membuat hamparan luas asap dan debu. Tapi terlihat ada bayangan seseorang yang ada di kumpulan asap. Kena kau hanya bisa membuat dirimu tidak terlihat, bukan menghilang. Ciptakan saja hujan lebat dan badai pasir yang berterbangan. Kau akan sukses. Kemudian Ye Lu Labuzang langsung melesat dengan cepat, dan dia akan segera menyerang Ye Yun. Lalu Ye Lu Labuzang langsung menebasnya. Perasaan ini sukses. Tapi ternyata yang ditebas Ye Lu Labuzang adalah boneka kayu. Dan boneka kayu itu ada yang mengendalikannya, ternyata itu adalah Ye Yun. Aku bisa menjadi tidak terlihat oleh benda mati apapun yang diresapi kekuatan spiritualku. Jika kau bertindak cukup pintar untuk membunuh boneka ini, kau berada di jalan menuju kematian. Ini adalah formasi pemicu yang cukup canggih. Ternyata itu untuk merayuku agar menginjak ranjau darat. Dan kemudian terjadilah ledakan yang sangat besar di sana. Luar biasa, bunuh saja salah satu klonku. Benar saja. Yang paling merepotkan adalah kamu. Sekarang, bunuh kamu. Ucap Ye Lu Labuzang sambil melesat ke arah Ye Yun, tapi tiba-tiba Ye Lu Labuzang terkena serangan, dan kemudian Ye Lu Labuzang berhenti untuk menghindari tebasan itu. Itu adalah pedang tak kasat mata yang memotongku. Itu Ye Yun. Dia digantikan oleh mereka, mungkin tepat setelah ledakan. Ye Yun dan Ye Wuying mengubah peran mereka. Dan benar saja, Ye Yun berubah menjadi Ye Wuying. Tapi setelah itu Ye Lu Labuzang mundur ke belakang untuk menghindari serangan tak terlihat. Dan setelah itu, Ye Lu Labuzang berkata, tidak terlihat. Jika kamu tidak dapat melihatnya, bunuhlah. Dan, pembebasan. Kemudian Ye Lu Labuzang langsung melesat kembali, tapi tiba-tiba Ye Lu Labuzang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Benar saja, itu kamu. Biksu kayu. Menanam dharma di tanah dapat mengikat semua orang yang melewati bayangan pohon. Jadi, kamu menggunakan pedangmu untuk mengusirku. Hanya untuk membawaku ke biksu kayu. Orang ini tidak bisa bergerak. Kesempatan yang luar biasa. Semua orang melancarkan serangan umum. Mendengar itu mereka semua melesat dengan cepat, dan akan segera menyerang Ye Lu Labuzang bersama-sama. Setelah itu, terjadilah ledakan yang sangat besar. Dan berpindah di paviliun di halaman belakang istana Xiliang. Benar saja, jangan meremehkan dunia. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 3 klon militerku terbunuh. Namun klon tersebut tidak memiliki kemampuan seperti Dharma dan hanya berupa cangkang kosong dari prajurit Palem, sehingga memang tidak sulit untuk menghadapinya. Terlebih lagi, ketika mereka melawan klon tersebut, 8 gambar Dharma mati. Formasi tersebut menyerap energi dari mayat-mayat ini. Sebaliknya, ini mempercepat kecepatan penyelesaian dalam bentuk terselubung. Ye Yun, bagaimanapun juga, kamu sudah terlambat 1 langkah. 12 minggu pengorbanan surgawi telah tercapai. Sekarang, kamu punya energi yang cukup. Buatkan aku kunci itu secepatnya. Bagus sekali. Penuhi tugasmu. Buatlah kunci dari bagian memori yang aku tanamkan padamu. Sebelum tubuhmu hancur total oleh energi kekerasan, cepat buat kuncinya. Dan kemudian terlihat Xiao Su sudah berhasil membuat kunci itu. Haha, bagus sekali. Itu dia, kunci menuju Wu Tian. Dengan ini, aku akhirnya bisa membuka penjara sialan itu. Guru. Kemudian berpindah beberapa tahun yang lalu. Di masa lalu, Raja Qing, Raja Abadi dari 3 Alam Sang, dan Raja Yu, Raja Abadi dari Barat Besar, menjodohkan anak-anak mereka, dan itu menjadi cerita bagus di seluruh dunia abadi. Namun, 1000 tahun kemudian, Putri Qing Wang, Qing Yuan, tidak mematuhi kontrak pernikahan dan ingin menyelinap ke bumi untuk menghindari pernikahan tersebut. Raja Qing sangat marah. Dia melemparkan Qing Yuan ke neraka tingkat 18 dan menyegel penjara cermin jahat selama 1777 tahun sebagai hukuman. Setiap 1111 tahun, ketika ketujuh bintang bersatu kembali dan segel dipindahkan,
King Yuan akan memiliki waktu 1 tahun untuk melihat terangnya hari. Jadi guru, kamu telah berada di bawah tanah dalam kegelapan selama lebih dari 1000 tahun. Hasilnya, kita hanya punya waktu 1 tahun lagi untuk keluar. Ya, akhirnya aku bertemu denganmu, bocah konyol yang jatuh dari langit. Kamu dan aku sangat mirip satu sama lain. Kami berdua melakukan kesalahan dengan mempercayai orang yang tidak dapat dipercaya. Tidak masalah, aku telah menemukan seseorang yang dapat kupercayai selama sisa hidupku. Aku hanya akan mempercayai guru selama sisa hidupku. Ayah Raja Abadiku hanya menindasku, tapi akan lebih baik jika kau langsung ditusuk tepat di jantungnya oleh saudaramu sendiri. Keluargaku miskin dan hanya bisa menghidupi 1 orang untuk masuk akademi pencaksilat. Aku tidak menyangka karena aku khawatir aku yang lebih berbakat akan merampas kesempatannya. Untungnya, dia melemparkan tubuhku dari tebing dan bertemu denganmu, guru. Aku adalah seseorang yang telah merasakan kematian. Ketika aku mati, udaranya sangat dingin, badanku dingin, dan hatiku membeku. Dan guru, berikan aku hati perimu, aku, di sini, dadaku menjadi hangat. Oleh karena itu, guru, kamu juga dapat mempercayai Labuzang, aku tidak akan pernah mengkhianati atau mengecewakanmu dalam hidup ini. Ingatlah bahwa ketika aku muncul lagi 1000 tahun kemudian, aku ingin melihat kamu yang telah berkultivasi menjadi abadi. Dengan hati keabadian guru, aku bisa menjadi manusia abadi selama aku menyerap semua kemampuan yang ada di dalamnya. Tetapi aku seorang manusia fana, dan jika cahaya hati abadi berdetak di tubuhku, itu akan menyebabkan meridianku terputus, dan kemudian diperbaiki oleh energi hati abadi, mengulangi proses yang menyakitkan ini. Dan mengekstraksi energi di dalamnya untuk budidaya adalah seperti ribuan semut menggerogoti daging dan tulang. Oleh karena itu, guru menetapkan tujuan bagiku untuk secara perlahan menyerap hati abadi selama 1000 tahun tanpa menimbulkan terlalu banyak rasa sakit. Tetapi, dalam waktu setengah tahun, segel guru akan menariknya ke dasar segel. Di bagian terdalam tanah di alam cermin jahat, tidak ada cahaya dan kehidupan, menunggu selama 1000 tahun. Tidak ada orang yang bisa diajak bicara, dan aku tidak tahu perjalanan waktu, aku terbungkus dalam kedinginan, seperti orang mati. Hanya makhluk abadi yang hampir tidak dapat menahan segel tersebut. Meskipun mereka tidak dapat menyelamatkan tuannya, setidaknya mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk memblokir pengoperasian segel tersebut. Ini akan mencegah guru jatuh ke dalam tempat yang sunyi senyap. Lalu aku akan terus mengekstrak kekuatan hati abadi. Aku, Yelu Labuzang, adalah orang yang pernah mengalami kematian. Aku merasakan kematian. Aku tidak lagi takut sakit. Aku menginginkannya. Aku ingin selamatkan guru. Kamu sungguh kejam, ayah. Aku akhirnya datang ke sini sekali dalam 1000 tahun. Aku hanya bisa melihat matahari, bulan, gunung dan sungai di gua ini. Tapi tidak bisa keluar. Monumen penyegelan bintang 7 akan segera runtuh. Tahun ini telah berlalu, akankah aku kembali ke negeri kematian dan keheningan selama 1000 tahun lagi? Haha, tunggu 1000 tahun kemudian, Labuzang, jangan sampai aku kalah. Hatiku tidak mudah didapat. Selama itu terintegrasi sepenuhnya denganmu, aku dapat menggunakanmu sebagai media untuk bereinkarnasi. Pada saat itu, sebagai gurumu, aku akan melepaskan segel sialan ini. Aku akan memberimu pelajaran terakhir. Kamu akan menyaksikan jiwamu ditelan sedikit demi sedikit oleh gurumu yang paling terpercaya. Maka kamu akan mengerti, dunia ini tidak ada seorang pun yang layak dipercaya. Dan saat batu itu akan tertutup, tiba-tiba ada seseorang yang menahannya, lalu dia mengangkatnya. Guru, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Benar saja. Yang abadi dapat membawakan gunung ini untukmu. Jangan khawatir.
Aku tidak akan membiarkanmu menunggu di tempat itu selama 1000 tahun. Aku akan menyelamatkanmu. Aku pasti bisa menyelamatkanmu. Aku ingin menginjak-injak 3 sungai dan 5 lautan. Aku akan menyeberangi lautan dan puing-puing. Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Bodoh. 1000 tahun ketidaknyamanan telah diringkas menjadi setengah tahun penyiksaan. Kamu, apa tidak sakit? Tidak sakit. Hati guru bersamaku. Hangat. Bodoh, bajingan bodoh. Baiklah, guru, ini pelajaran. Hehe, aku pasti akan menyelamatkanmu. Percayalah padaku, guru. Ini tidak akan mengecewakanmu lagi. Jelas sekali, dia telah memutuskan untuk membunuh. Jelas sekali jika dia ingin menjadi abadi, dia akan mati. Tapi saat aku melihatnya lagi, aku lupa semuanya. Yang tersisa di hatiku hanyalah untuk dia. Kemudian gurunya berkata, "Bagus, aku percaya kamu." Kemudian berpindah lagi memperlihatkan Yelulabuzang yang melihat kunci besar yang ada di depannya. Menjadi abadi pada usia 15 tahun adalah sesuatu yang telah kutunggu-tunggu, dan tetap terjaga di malam hari. Akhirnya. Tapi Yelulabuzang dibuat sangat terkejut. Karena yang muncul adalah gerbang neraka. Kenapa muncul di sini? Lalu memperlihatkan tengkorak dari gerbang neraka, kemudian tengkorak itu berubah menjadi sebuah bola kecil. Setelah itu bola kecil itu membentuk tubuh seseorang. Dan kemudian sudah terbentuk tengkorak seseorang di sana. Melihat itu Xiao Su berkata, "Benar saja, aku masih belum bisa melupakanmu. Ternyata, aku menjebak diriku sendiri karena aku rindu kesempatan bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Ternyata ketika aku memiliki kekuatan yang cukup, gambaran Dharmaku benar-benar bisa membuat gerbang hantu. Mengembalikan yang berhasil dan kamu kembali ke dunia ini, Ye Yang." Dan Ye Yang yang melihat itu berkata, "Xiao Li. Dasar bodoh, kamu tidak mencapai apapun saat itu, kamu tidak menyelamatkan Beihan, dan kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Aku minta maaf, Xiao Li, aku tidak apa-apa, meskipun mengatakan ini mungkin tidak sesuai dengan statusku, sebagai Putri Han Utara. Ye Yang, terima kasih. Ketika aku mendengar bahwa kamu menyerahkan seluruh periode dingin utara untukku. Aku, sebenarnya sangat senang, tapi saat mereka berdua sedang mengobrol. Ada yang berteriak sangat marah kepada mereka berdua. Apa yang telah kamu lakukan? Di mana kuncinya? Yang kuinginkan adalah kuncinya. Akibatnya, kamu menciptakan orang mati untukku. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Dan terlihat aliansi yang dibuat Ye Yun sedang menonton mereka bertiga, lalu Ye Yun bingung. Mengapa? Bagaimana ayah mertuaku hidup kembali? Haha, seluruh keluarga ada di sini. Kemudian Yelulabuzang mengeluarkan kekuatannya yang sangat dahsyat. Wow, sungguh suasana yang kuat. Orang ini, apakah itu tubuh emas Dharma? Kunciku, beraninya kau mempermainkanku, maka aku akan menghancurkan kalian semua. Kalian menari di atas lukaku, maka matilah. Ucap Yelulabuzang yang mengeluarkan energi yang sangat dahsyat, sampai-sampai Ye Yun dan yang lainnya sedikit terdorong. Fluktuasi energi spiritual yang berlebihan. Rasanya seperti laut sedang direbus. Ini adalah kondisi terakhir dari kekuatan supernatural. Manusia abadi. Baju besi ini seperti Dharma yang tertanam di dalam tubuh. Ini bukan sekedar penyematan, tetapi mewakili integrasi lengkap hukum Dharma ke dalam dirinya sendiri. Ini adalah tubuh supernatural terkuat, yang harus dengan sempurna memahami kekuatan Dharma. Tubuh emas Dharma, manusia abadi. Manusia memahami hukum, dan kekuatan hukum yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya memadatkan Dharma. Efektivitas tempurnya hampir tidak dapat dihitung oleh jari. Penguasaan hukum yang semakin dalam menghasilkan pengendalian yang baik atas kekuatan Dharma, dan Dharma diringkas menjadi senjata Dharma.
Jika kamu memimpin pasukan, kamu akan memiliki kekuatan tempur sekitar 10. Dan untuk memahami sepenuhnya kekuatan hukum, hukum Dharma diintegrasikan sepenuhnya ke dalam seluruh tubuh. Itu adalah tubuh emas Dharma, tubuh manusia, dan kekuatan yang abadi. Manusia abadi setidaknya memiliki kekuatan bertarung lebih dari 100. Ini, perbedaan kekuatan tempur 100 kali lipat. Sepertinya kita masih memiliki lebih sedikit orang. Lalu Pak Tua berkata, tidak ada artinya, tidak ada gunanya kembali bersama Perdana Menteri Dharma dan Panglima Angkatan Darat. Dia belum pernah menggunakan tubuh aslinya sebelumnya, dan hanya ada 1 atau 2 klon dirinya yang berurusan dengan kita. Jangan dulu dilumpuhkan oleh kemudahan, sekarang sulit mengalahkan batu. Sekalipun ada 10.000 gambar Dharma dan 10.000 telur lagi, mereka tetap tidak dapat menghancurkan batu yang membandel ini. Lalu Yelu Labuzang berkata, aku menyia-nyiakan lebih dari 10 tahun persiapan. Aku akan mengubahmu menjadi orang yang tidak berguna. Jika kamu menghancurkan mimpiku, maka aku akan menghancurkan kenyataanmu juga. Lalu Yelu Labuzang langsung melesat dengan cepat ke arah Ye Yang, dan Ye Yang yang melihat itu hanya terdiam menatap, kemudian Yelu Labuzang akan segera menyerang Ye Yang dari atasnya, tapi tanpa diduga-duga, Ye Yang bisa memukul kepala Yelu Labuzang dengan sangat mudahnya, dan Yelu Labuzang yang melihat itu sangat terkejut. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin kamu bisa mengusirku? Kemudian Yelu Labuzang menatap Ye Yang dengan serius. Dan Yelu Labuzang yang melihat Ye Yang dengan baik-baik, dia sangat terkejut. Di belakangmu, apa itu? Ye Yang menjawab, tentu saja ini semua adalah tanda-tanda Dharma yang kamu sebutkan. Tanda-tanda Dharma yang kamu bunuh, kekuatannya diserap oleh formasi. Sekarang untuk aku gunakan. Ini, 8 sosok yang terbunuh sebelumnya semuanya dikendalikan oleh ayah mertua. Pak Tua berkata, itu pasti karena kekuatan formasi digunakan untuk menciptakan tubuhnya yang terlahir kembali. Kemudian, dalam keadaan Xuanzi, Xuan benar-benar mengizinkannya menguasai kekuatan orang-orang yang dikorbankan secara default. Ini masuk akal. Pantas saja dia bisa mengusir makhluk abadi hanya dengan kekuatan Dharma. Dharma adalah pilihan hati manusia dan mewakili obsesi terkuat seseorang. Hanya sedikit orang yang dapat memiliki 2 atau 3 gambaran Dharma, namun dari mereka semua orang mendapatkan pemahaman yang sama. Kekuatan Dharma bukanlah penjumlahan sederhana, melainkan penggandaan penjumlahan. Kekuatan tempur dari satu fase Dharma adalah 1, kekuatan tempur dari fase Dharma ganda adalah 2, kekuatan tempur dari fase 3 Dharma adalah 4, dan kekuatan tempur dari fase 4 Dharma adalah 8. Dia, Ye Yang, sekarang memiliki 9 kekuatan yang dijumlahkan. Kekuatan tempurnya setidaknya 256. Kemudian terlihat Ye Yang melesat untuk menyerang Yelu Labuzang. Dan Pak Tua melanjutkan perkataannya, orang ini, sekarang dia 3 kali lebih kuat dari manusia abadi berdasarkan superposisi bentuk Dharma saja. Pria ini tak terkalahkan. Kemudian Yelu Labuzang yang melihat Ye Yang akan segera menyerangnya, dia sangat panik. Setelah itu terjadilah, ledakan yang sangat besar di sana, sampai menimbulkan asap yang sangat tebal. Tapi tidak sampai di situ, Ye Yang akan segera memukulnya kembali. Kemudian Yelu Labuzang yang melihat itu mencoba menahannya dengan sekuat tenaga, tapi sayang seribu sayang, Yelu Labuzang terpental ke belakang karena tidak bisa menahan pukulan Ye Yang yang sangat kuat. Tapi Ye Yang tidak ingin berhenti, kemudian dia melesat ke belakang Yelu Labuzang dengan cepat, lalu kaki Ye Yang mengerem karena takut kelewatan takjil. Setelah itu Ye Yang akan segera menendang Yelu Labuzang. Kemudian kaki Ye Yang langsung melesat dengan cepat ke arah Yelu Labuzang, dan akhirnya Yelu Labuzang terkena tendangan Ye Yang yang sangat kuat, sampai-sampai Yelu Labuzang terpental ke belakang. Setelah itu, Ye Yang mengarahkan tangannya ke bawah, dan kemudian muncul batu yang sangat besar yang membawa Yelu Labuzang ke atas.
Lalu setelah Ye Lu Labuzang ada di atas, Ye Yang langsung melesat terbang untuk pergi ke atas batu, dan setelah ada di atas sana, Ye Yang langsung melesat kembali untuk menyerang ke arah Ye Lu Labuzang, kemudian terlihat Ye Lu Labuzang terkena pukulan Ye Yang yang sangat dahsyat, sampai-sampai menghancurkan menara batu itu. Dan setelah itu ada seseorang yang ada di kumpulan asap, ternyata itu adalah Ye Yang yang tidak terkena luka sama sekali. Tapi ternyata Ye Lu Labuzang masih bisa berdiri, dan kemudian dia berkata, "Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kamu baru saja melewatkan langkah terakhir. Kenapa kamu selalu melakukan kesalahan? Karena kamu terlalu sombong dan angkuh. Kamu menggunakan pemikiran peri untuk meremehkan orang, dan menghancurkan orang. Kamu mengorbankan 120 juta orang, hanya untuk memuaskan keegoisanmu. Apa pendapatmu tentang manusia yang hidup? Apa seperti hewan? Hidup dan mati orang biasa tidak ada hubungannya denganku. Dalam permainan peri ini, mereka hanyalah sumber daya daur ulang. Jadi, kamu tidak bisa merasakannya. Kesedihan mereka, raungan mereka, cinta dan benci mereka. Sekarang, aku sangat tertekan di kota yang kosong, sunyi dan mati ini. Dengar, deru darah tertiup angin. Itu adalah niat kuat mereka untuk membunuhmu. Bagaimana rasanya setelah kematian? Sepertinya tidak ada neraka atau reinkarnasi. Hanya Suhui yang tersisa dalam kegelapan mematikan ini. Menjadi matahari malam. Ye Yang, sudah lama tidak bertemu. Xiao Li, hancurkan gerbang hantu dan lihat dunia, aku berjalan keluar dari kehampaan. Kembali ke negeri ini lagi, apa ini? Mereka senang dan sedih. Mereka masih bertahan, juga berkorban. Mereka marah, juga takut. Mereka sekarat dan terlahir kembali. Jiwa mereka yang hidup membentuk tubuhku. Hal ini juga memberiku kekuatan dan bimbingan. Kami akan membentuk kembali Tao dan keadilan. Sekarang, aku datang dari neraka mencarimu. Datang dengan niat membunuh 120 juta orang untuk membunuhmu. Dan terlihat jejak sepatu Ye Yang sampai membekas. Ye Lu Labuzang. Ini dia, milik mereka. Kemudian Ye Yang berteriak dengan keras. Lalu terlihat jiwa-jiwa yang ada di tubuh Ye Yang juga ikut berteriak, dan akan segera menyerang Ye Lu Labuzang. Dan Ye Lu Labuzang yang melihat itu sangat panik, kemudian terlihat Ye Lu Labuzang terdiam membeku dan tidak bisa melakukan apa-apa, karena Ye Yang sudah menebasnya menggunakan pedang. Apa ini? Ucap Ye Lu Labuzang. Ye Yang menjelaskan. Semua makhluk hidup menginginkannya. Haha, semua makhluk hidup. Kamu, kekuatan 9 penampakan Dharma bisa saja menyatukan dunia. Tapi kamu menghabiskannya hanya untuk membunuhku. Hanya demi keinginan semua makhluk hidup, apakah itu sepadan? Nilai. Pada tahun ke-7749 era cermin Nissin Immortal, Ye Lu Labuzang meninggal. Raja Iblis Ye yang membunuhnya dengan kekuatan 120 juta orang, dan itu menjadi legenda. Setelah itu Ye Yun memandangi tempat yang dihasilkan oleh Ye Lu Labuzang dan Ye Yang. Akhirnya berakhir. Ye Yang, kamu baik-baik saja. Aku tidak ada hubungannya, kecuali Xiao Li. Tubuhmu ditembus oleh energi besar melalui meridian. Badanku rusak seperti saringan, apa yang harus aku lakukan? Tidak masalah, kamu harus tahu bahwa aku adalah kelinci bulan fantasi. Dalam hal ini, gunakan saja Dharma untuk membangun kembali seluruh tubuhmu. Seperti yang diharapkan darimu, kamu selalu memiliki solusi yang luar biasa dan bermanfaat ini. Hebat, karena kombinasi keadaan yang aneh, keluargamu bersatu kembali. Ye Wuying, kenapa kamu tidak pergi dan ngobrol dengan mereka? Lupakan saja, aku tidak akan mengganggu mereka membicarakan satu sama lain lagi. Lalu Ye Yun berpikir, seorang ibu yang sudah bertahun-tahun tidak terlihat, dan seorang ayah yang telah bangkit dari kematian. Wajahnya dipenuhi ekspresi bahagia. Ah,
Pasti banyak yang ingin dia katakan pada mereka. Haha, aku tidak akan mengganggumu dan keluargamu. Aku akan pergi ke sana dulu. Akhirnya selesai, dan perjalanan ke Siliang berakhir dengan sempurna. Namun itu tidak mudah, akhirnya aku bisa pulang dan menjalani kehidupan sebagai pemilik tanah dengan 3 istri dan 4 selir. Bangun sendiri sebuah bangunan dari tanah, tanam dan panen sayuran, dan beternak beberapa babi dalam perjalanan. Aku tidak bisa menyia-nyiakan keterampilan perawatan pasca persalinanku pada babi. Tapi tiba-tiba Ye Yun dibuat sangat bingung. Hah, apa itu? Makhluk yang aneh, apakah itu serangga lokal dari Siliang? Kakinya berlari cukup kencang, mau kemana? Bukit di belakang istana ada juga, ini gua bersejarah. Kemudian terlihat makhluk itu berhenti di sana, dan guru Yelu Labuzang yang melihat itu terkejut. Hati peri, di mana Labuzang? Bagaimana cara keluar dari tubuhnya? Kemudian hati peri itu memunculkan asap. Ini, ingatan Labuzang. Ucap guru Yelu Labuzang yang melihat asap itu memperlihatkan kejadian pertarungan Yelu Labuzang dan Ye Yang. Ternyata itulah masalahnya, bajingan. Ucapnya sambil memukul tembok. Aku ingin mereka semua mati. Hati yang abadi, mulailah menerima transfer jiwaku. Aku keluar, aku sendiri yang akan menghancurkannya. Kemudian terlihat hati peri itu mengeluarkan sebuah tengkorak seseorang. Kemudian wanita itu langsung menyerap ke dalam tubuhnya. Apa? Serangga besar ini telah berubah menjadi bentuk yang halus. Setelah menyerap hati peri, akhirnya guru Yelu Labuzang berhasil keluar dari sana. Dan Ye Yun yang melihat itu sangat terkejut. Apakah ini transformasi monster? Kelihatannya tidak benar. Bukankah seharusnya ada semacam kesengsaraan 95 guntur? Kamu, wajah ini, Ye Yun. Hei, kamu kenal aku, tapi sepertinya aku tidak kenal kamu. Hei, Kak Chongzi. Haha. Itu kamu. Dalam ingatan Labuzang, itu dimulai sejak kamu muncul. Fakta bahwa kamu telah menghalanginya, dan akhirnya menyebabkan kematian yang tidak dapat dipisahkan dari kamu. Mendengar itu Ye Yun terdiam menatapnya. Begitu aku keluar, aku bertemu denganmu, orang berdosa. Pergilah ke neraka untuk menebus dosa Labuzang. Serangga besar, tidak mudah bagimu untuk berubah bentuk, tapi jangan sampai salah. Transformasi monster dan binatang, dan budidaya senjata, bahkan Labuzang yang abadi sebagai manusia pun berlutut. Mendengar itu wanita itu langsung melesat mencengkram muka Ye Yun. Jiwa orang mati sudah punah. Dengan gerakan ini, aku ingin kamu berubah menjadi abu dan menghilang. Dan setelah itu terlihat Ye Yun menghilang menjadi abu. Aku bukan seorang prajurit, tetapi makhluk abadi yang lebih kuat. Tapi setelah itu wanita itu sangat bingung. Hah, apa itu? Ginjal emas, ucap wanita itu. Wow, sangat kuat. Satu gerakan mengubahku menjadi bajingan. Ada apa dengan dunia ini? Yang abadi tiba-tiba tidak menginginkan uang dan tampak gila seperti. Mungkin kali ini akan sangat dingin, tapi sepertinya ada dunia bawah, dan aku bahkan mungkin bisa menjadi hantu di dunia bawah. Mengapa aku merasa kedinginan di bawah sana? Wow, sungguh perasaan yang mengerikan. Seseorang akan menyerangku. Dan kemudian Ye Yun bangun dari rumah sakit. Hah, apakah kamu sudah bangun? Kamu adalah Wu San. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Aku seorang perawat. Apakah ada yang salah dengan berdandan seperti ini? Aku akan pergi mencari dokter yang merawatmu. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku telah menjelajahi waktu lagi? Dan dia dirawat oleh Wu San sejak awal. Apakah semua, Ye Yun, dimulai dengan cara? Tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, ada seseorang yang berkata, pasien benar-benar bangun, sungguh keajaiban. Dan Ye Yun yang melihat itu sangat terkejut. Yelu Labuzang. Hah, kok kamu tahu namaku? Ternyata orang yang vegetatif masih punya pikiran bawah sadar ketika tidak bisa mengontrol tubuhnya.
Keadaan vegetatif. Apa-apaan itu? Ceritakan dengan jelas. Oke, masih ingatkan kamu saat terjatuh ke dalam penutup lubang got dan saluran pembuangan? Ingat, memang kenapa? Benar sekali, Anda hanya bermain-main dengan ponsel Anda hari itu dan masuk ke selokan pada hari hujan. Namun beruntung, pemandangan ini terekam oleh speedometer tim polisi lalu lintas. Pemadam kebakaran penyelamat akan mengeluarkanmu dari sumur dalam 5 menit, dan mengirimmu ke rumah sakit kami untuk perawatan. Sayang sekali kepalamu terjatuh dan menjadi sayur. Sudah seminggu sejak kamu secara ajaib bangun. Kemudian berpindah di luar rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Ye Yun berpikir. Apakah ini semua mimpi? Karena ketika aku bangun dari mimpi, aku pasti masih menjadi anak peternak babi tanpa ginjal. Mari kita panggang ginjal domba dengan tusuk sate. Oke, tunggu sebentar, adikku, ginjalnya akan dipanggang untukmu sekarang juga. Tapi tiba-tiba ada kok yang mengarah ke arah Ye Yun. Tapi Ye Yun menyadarinya, kemudian Ye Yun berhasil menangkap kok itu dengan mudah. Dan Ye Yun sangat terkejut, tapi kemudian ada yang berkata, Maaf, bola bulu tangkisnya hampir mengenaimu. Maaf, tidak masalah. Lagi pula aku tidak mengenainya, jadi aku akan memberimu bulu tangkis ini. Oke, ginjal domba Anda dipanggang, totalnya 38 yuan. Terima kasih atas dukungan Anda. Momo. Dan setelah memakan itu, Ye Yun sangat kesal karena ada lalat yang mengganggunya. Kamu sombong sekali. Terbang, ucap Ye Yun sambil menusuk lalat itu. Dan Ye Yun yang melihat itu sangat terkejut. Aku benar-benar menusuk lalat yang terbang itu dengan akurat. Dan bulu tangkis tadi, bisakah melatih keterampilan seseorang dalam mimpi juga bermanfaat dalam kenyataan? Mungkinkah itu bukan mimpi? Tapi kemudian Ye Yun dibuat sangat terkejut, melihat ada seseorang yang sedang berlari, karena orang itu mirip dengan Ye Wuying. Lalu Ye Yun berkata, Ye Wuying. Dan Ye Wuying yang mendengar itu berkata, Mengapa? Bagaimana kamu tahu aku? Haha, ketemu, ucap orang yang mengejar Ye Wuying. Panggil bos untuk berkumpul. Ayo pergi, tangkap dia. Hei. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu begitu sedih? Kamu, siapa kamu? Cepat pergi dan jangan terlibat dalam perebutan kekuasaan kerajaan ini. Perebutan kekuasaan macam apa? Hanya ketiganya. Jika kamu mengandalkan orang-orang ini untuk memperjuangkan jabatan raja, kamu akan menjadi keluarga kerajaan Doksun. Meski aku tidak lagi memiliki tubuh yang dulu kugunakan untuk menaklukkan gunung dan sungai. Tapi sebagai Dharma Prime terkuat, pengalaman bertarungnya tidak buruk sama sekali. Sekarang, jika kamu menggunakan tubuh dengan ginjal yang hilang ini untuk melawan manusia, maka kamu harus mengandalkan penglihatan dan keterampilanmu untuk memamerkannya. Dan kemudian mereka langsung menyerang ke arah Ye Yun. Tapi saat salah satu orang akan menyerang, Ye Yun hanya santai. Pukulan lurus semacam ini tidak lain hanyalah momentum. Selama kamu memiliki cukup keberanian dan penglihatan, kamu bisa menyingkir pada saat mendekat. Manfaatkan pintu di sisi berlawanan untuk membuka lebar-lebar. Seluruh tubuh rusak. Langsung mengenai titik lemahnya, tenggorokan, salah satu bagian tubuh manusia yang paling rentan. Kemudian Ye Yun langsung menyerang tenggorokan orang itu. Dengan skill yang cukup akurat, kamu bisa mengalahkan musuh yang terlihat kuat tanpa menggunakan banyak kekuatan. Apa yang terjadi? Orang ini sangat galak. Bajingan. Kamu, jangan mendekatiku lagi, ucap orang itu yang mengayunkan pisaunya. Pisau, ayunan acak ini hanyalah gertakan. Ambil gerakanku dan ayamnya akan terbang. Ucap Ye Yun yang langsung menendang ayam orang itu. Dan kemudian orang itu kesakitan, Ye Yun berkata, kamu terlalu memperhatikan senjatamu dan mengabaikan pertahanan tubuh bagian bawahmu, saudara. Bajingan, berhentilah sombong, aku sudah menelepon bos.
Bagus sekali. Mundurlah, kacamata hitam. Rajamu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Hah? Ye Wuying, siapakah dua pembunuh non-arus utama ini? Bagaimana mungkin mereka datang begitu cepat? Mereka adalah putri kerajaan, CXCB. Dan prajuritnya, Sete. Apakah kamu bercanda? Ini semua omong kosong. Dan, apakah pria di dalam mesia dengan otak terbuka itu benar-benar manusia? Orang bodoh yang peka terhadap penampilan. Maafkan kamu sebagai warga sipil yang tidak bersalah, aku akan melepaskanmu kali ini. Mereka juga salah satu pesaing tahta, total ada 7 kombinasi seperti itu. 7 anggota keluarga kerajaan memimpin prajurit mereka, untuk bersaing memperebutkan kejuaraan dan memenangkan tahta di Akademi Kerajaan Bangsawan Kerajaan. Oh, ternyata itu adalah perang cawan suci. Anda adalah menara induk, dan di mana para pelayan Anda? Berapa banyak bintang yang mampu mereka lawan? Bajingan. Ini bukan permainan anjing yang tidak berguna. Tentara tidak memiliki SSR. Dan tentara tidak dipanggil, mereka adalah manusia yang hidup. Apakah Anda melihat tanda kaisar di tangan saya? Ini bukan segel perintah. Ini adalah tanda kaisar yang memberi keluarga kerajaan hak untuk mewarisi tahta. Tai, bukankah ini adalah segel perintah? Dan kamu bukan seorang Masuita. Dalam perebutan tahta setiap 33 tahun, 7 ahli waris kerajaan paling terkemuka di bawah usia 30 tahun akan menerima lambang kerajaan. Ada 3 garis pola kekaisaran, yang masing-masing dapat menandatangani kontrak kebangkitan dengan orang biasa yang memenuhi syarat. Setialah kepada penguasa pola kekaisaran, bangunkan senjata jiwa, dan Anda akan menjadi prajurit Anda sendiri. Oh, ternyata itu adalah mahkota bersalah. Ini adalah kekuatan rajamu. Kamu bajingan, kamu kutu buku. Jangan beri aku judul aneh 2 dimensi. Ayo pergi, jangan ikut campur, tentara tidak sebanding dengan ketiga idiot itu. Meskipun dia masih manusia, kekuatan penghancur penembaknya tidak kalah dengan tank taktis. Ya, orang itu terlihat seperti monster penghancur. Jadi, biarkan aku juga menjadi monster seperti itu. Bukankah kamu masih mempunyai tanda kekaisaran? Datang dan biarkan aku menjadi seorang pejuang. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kamu adalah warga sipil, dan perang tahta tidak akan melibatkanmu. Jika kamu pergi sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Tahukah kamu, orang biasa yang menjadi tentara juga sangat lemah. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi yang dipilih melalui pengujian yang dapat bangkit dan menjadi prajurit yang kuat. Sekalipun kamu menjadi seorang petarung, kamu tetap tidak bisa mengalahkan lawan. Tidak masalah, hanya seorang prajurit yang tahu apakah dia bisa bertarung atau tidak. Aku hanya merasa tidak nyaman melihatmu diintimidasi. Ayo, izinkan aku menjadi tentara, dan aku akan membantumu menjadi juara. Biarkan kami menjadi prajurit Anda. Kali ini, biarkan aku melindungimu. Dan Ye Wuying yang mendengar itu hanya terdiam, dan memunculkan sesuatu yang berwarna merah. Dan kemudian energi merah itu menjadi semakin besar sampai menembus awan. Menarik, apa ini cinta menjilat anjing pada pandangan pertama? Namun, jika kamu menjadi tentara, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi sebagai warga sipil yang tidak bersalah. Kemudian orang itu merentangkan tangannya, dan seketika itu muncul alat-alat berbahaya, seperti gergaji dan lainnya, yang muncul di tangannya. Izinkan aku menguji keterampilanmu sebagai seorang prajurit. Haha, perasaan kuat ini seolah-olah kekuatan Dharma telah kembali ke tubuh. Wajah robot, sekarang, biarkan Anda merasakannya. Kekuatan mereka yang memiliki tanda-tanda Dharma yang kuat. Ini, bagaimana kondisi tubuh lobak ini? Haha, terserah kamu. Sampah tetaplah sampah. Sepertinya kamu suka makan lobak. Kemudian orang itu langsung menyerang Ye Yun sambil berkata,
Kualifikasi warga sipil biasa hanya layak menjadi lobak yang dimasak. Setelah itu terlihat muka Ye Yun terkena gergaji itu. Dan kemudian muncul ledakan energi yang sangat kuat yang ada di sana. Sampai-sampai menimbulkan asap yang sangat tebal, kemudian muncul kaki seseorang, dan orang itu mengeluarkan cairan merah. Dan ternyata gergaji yang mengenai muka Ye Yun langsung hancur. Aku, berkulit tebal sekali. Aku benar-benar memblokir pria gergaji itu dengan wajahku. Aku sudah tidak suci lagi. Bagaimana mungkin? Ini sangat sulit. Menarik. Mungkinkah ini yang dikatakan, inilah tubuh emas naga yang menunggangi harimau ginseng? Prajurit itu terbangun, apa sebenarnya kualifikasi ini? Datanglah dan rasakan kenikmatan fisik dari ahli senjata legendaris. Dan kemudian terlihat Ye Yun memukul orang itu, percis seperti pukulan Raja Lobak. Lalu orang itu terpental ke belakang, sampai-sampai tangan robotnya hancur. Bajingan, lobak apa ini? Apakah menyamar menjadi babi dan memakan harimau? Siapa tahu, aturan pola kekaisaran curangmu membangkitkan sifat aneh ini dalam diriku. Tapi secara keseluruhan lumayan. Aku sangat akrab dengan hal-hal seperti lobak. Haha, tukang gergaji mesin. Jangan meremehkan lobak. Sambil akan memukul orang itu kembali, Ye Yun berkata. Di samping itu, aku sebenarnya yang ginseng. Ucap Ye Yun yang memukul orang itu sampai menimbulkan ledakan di sana. Dan setelah kejadian ledakan itu, orang itu masih bisa berdiri. Orang ini, dia tidak lemah. Dia bukanlah sampah yang bisa dikalahkan dengan mudah. Melihat orang itu masih bisa berdiri, Ye Yun akan menyerangnya kembali. Ya, penilaianmu sangat relevan, tentu saja bagiku. Kamu hanyalah sampah yang bisa dikalahkan sesuka hati. Makanlah, cambukkan lenganku yang besar, ucap Ye Yun, yang memukul orang itu dengan bertubi-tubi. Dan putri kerajaan yang melihat itu sangat terkejut tidak percaya. Ini, apakah lobak bisa begitu kuat? Yang mulia CXCB, ayo mundur dulu. Kemudian orang itu pergi dari sana, sambil membawa putri kerajaan CXCB. Dibiarkan begitu saja, musuh sebenarnya sangat kuat. Kalau tidak, kita akan sangat terbebas. Jika dia kuat, sayang sekali jika menyerangnya dengan pembebasan super. Mari kita hadapi yang lemah dulu. Melihat itu Ye Yun berkata, Cih, dia berlari cukup cepat. Jika tidak, lalu Ye Wuying bertanya, baiklah, haruskah kita mengejar ketinggalan? Lupakan saja, kau mohai yang malang, lagi pula, aku tidak melakukannya. Tapi kemudian terlihat Ye Yun tiba-tiba menjadi bayi. Lalu Ye Yun berpikir, Yuanyangku, tidak tahan lagi. Lagi pula, aku adalah orang cacat yang hanya memiliki satu ginjal, dan wujud yang ginseng prajurit tadi sepertinya dengan panik mengeluarkan energi yangku. Aku mungkin seorang Ultraman selama 3 menit sehari sekarang. Kamu masih bisa bergerak. Bagaimana kalau aku memanggil mobil untuk mengantarmu ke sekolah? Beberapa saat kemudian, terlihat Ye Yun sampai di sekolah, dan melihat sekolah itu, Ye Yun berkata, apakah ini Akademi Bangsawan Kerajaan yang legendaris? Tapi aku bukan mahasiswa universitas ini, bagaimana aku bisa melindungimu dengan mendaftar bersamamu? Tapi kemudian Ye Wuying menelpon seseorang. Halo Paman Zeng, apakah sudah selesai? Oke, terima kasih Paman Zeng. Status akademikmu telah dipindahkan dari Universitas Pertanian ke Perguruan Tinggi Bangsawan Kerajaan. Sekarang kamu adalah mahasiswa tahun kedua di Seoul Postpartum Studies di Royal Roads University. Apakah ini energi kaisar masa depan? Dalam sekejap mata, aku berubah dari pengasuh babi menjadi ilmuwan babi. Bukankah ini sesuatu yang pantas untuk dikeluhkan? Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke asrama. Beberapa saat kemudian, terlihat Ye Yun sudah sampai di asrama. Apakah ini area asrama pelajar? Kelihatannya seperti sebuah villa. Setelah itu Ye Wuying membuka pintu di sana. Oke, ini dia,
kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. Ada beberapa kamar kosong di dalam, silakan pilih salah satu untuk ditinggali. Oke, tapi kenapa kamu melepas bajumu? Aku orang yang serius. Jangan berpikiran buruk tentangku. Ini rumahku. Aku tidak bisa mengganti pakaianku ketika sampai di rumah. Aku gemetar kedinginan. Apakah kamu tidak ingin melindungiku? Akan lebih nyaman tinggal di rumahku. Jadi begitu, memang benar. Kupikir aku akan pergi ke laut. Kemudian berpindah di malam harinya. Bulan bersinar, hatiku dingin. Perahunya bergoyang saat memasuki negeri bulan, namun orang asing dari negara lain tertidur dalam keadaan panik. Terlebih lagi, apakah ini benar-benar dunia yang dulu kumiliki? Prajurit, pengaturan seperti ini tidak ilmiah, dan ada juga warisan kerajaan feodal. Ini jelas merupakan perjalanan waktu lagi. Aku pernah tinggal di tanah proletariat. Negara imperialis yang feodal dan dekaden ini jelas bukan dunia asliku. Bukankah kamu juga tertidur? Kehidupan biasa tiba-tiba berakhir seperti ini. Lalu aku akan memberitahumu alasan pemilihan tentara. Pada tahun 388 penanggalan Cina, seorang dewa jatuh dari surga. Itu jatuh di puncak gunung yang tertutup salju setinggi 10.000 meter di perbatasan kekaisaran. Kaisar ke-8 kekaisaran pergi ke puncak gunung suci sendirian untuk mencari benda-benda yang jatuh dari langit. Akhirnya, sebuah ginjal emas ditemukan di antara puing-puing. Dan Ye Yun yang mendengar itu sangat terkejut. Apa? Emas? Ginjal emas. Bagaimana hal seperti itu bisa ada? Jangan menyela, sungguh ginjal emas. Itu nama yang tidak biasa. Itu ginjal dewa, oke. Kaisar ke-8 yang melakukan kontak dengan ginjal ilahi ditato dengan tato kekaisaran ini. Di bawah kekuatan pola kaisar, tentara kontrak menyapu seluruh benua dengan kekuatan luar biasa dan menyelesaikan penyatuan kekaisaran. Sejak saat itu, setiap 33 tahun sekali, keluarga kerajaan akan mengadakan pengorbanan leluhur, jika garis keturunan bangsawan bersentuhan dengan ginjal dewa, mereka yang cukup beruntung akan diberikan garis kuning oleh ginjal dewa. Pemilik tanda kekaisaran yang terpilih akan memulai apa yang disebut pertempuran memperebutkan tahta. Dalam perebutan tahta ini, total 7 pemegang lambang kekaisaran berpartisipasi. 4 di antaranya sudah ditangani, dan kini tinggal 3 lagi. Sebelum aku bertemu kamu, tentara kami telah mengorbankan nyawa mereka. Yang tersisa sekarang hanyalah grup robot CBCT. Selain senjata api Nikoula, pemilik pola kekaisaran adalah saudara laki-lakinya yang berusia 1 tahun. Sekarang kita dianggap sebagai kekuatan tripartit. Ke depan haruskah kita menggabungkan kekuatan secara vertikal dan horizontal untuk mendukung serangan kedua? Semua ini tidak penting, aku mau tanya, ginjal emas. Ginjal kiri atau kanan? Fokusmu sangat aneh, tetapi penampakan ginjal ilahi sepertinya adalah ginjal yang tumbuh di sisi kiri. Yang di sebelah kiri, benar saja, aku berada di dunia lain, dan ginjal emas ada di sisi kanan. Tapi sekarang aku sedang berkelana di dunia nyata, ada rumor kalau aku punya ginjal emas di sisi kiriku. Jadi, jika aku mendapatkan yang kiri, apakah mungkin misteri perjalanan waktuku terpecahkan? Dan manhwa tamat, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like dan komen supaya Mimin semangat untuk membuat alur cerita manhwa seperti ini. Dan kalau kalian ada saran manhwa bagus, silahkan komen di bawah. Terima kasih, bye-bye.